Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini tetaplah bersemangat dalam belajar. Semoga kita selalu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan kemudahan dalam beraktivitas, khususnya dalam menuntut ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, materi kita lanjut, yaitu membahas tentang fasilitas dan fungsi internet. Anak-anak sekalian, sebelum kita membahas secara detail tentang fasilitas internet tersebut, di sini Bapak akan kenalkan ikon atau simbol gambar daripada fasilitas internet tersebut. Yang pertama, nih, gambar ikon daripada email. Ini yang satu nih, berwarna merah. Kemudian simbol gambar yang kedua, mailing list. Kemudian yang ketiga, ini banyak sekali, ada Line, ada Talk, ada WhatsApp, ada Facebook. Kesemuanya ini tercakup dalam istilah Internet Relay Chat atau chatting. Yang keempat, BBS atau Bulletin Board System. Yang kelima, Usenet. Ya. Yang keenam, Newsgroup. Nah, gambarnya ya. Kemudian yang ketujuh, Telnet, Telecommunication. Ya. Nah, nanti ada bahasan secara rinci. Yang kedelapan, FTP, File Transfer Protocol. Yang kesembilan, Gopher. Dan yang kesepuluh, telekonferensi. Nih, ke-10 ini ketika kita ketemu kepada simbol gambar ini, anak-anak sekalian paham, oh ini namanya mailing list, ini namanya Gopher, ini namanya Telnet, dan lain sebagainya. Kemudian anak-anak sekalian, internet itu merupakan sarana untuk memperoleh informasi tanpa batas dan dapat diakses oleh siapapun. Siapapun bisa mengakses internet, dengan catatan harus ada data. Ya. Isi dulu data biar kita bisa mengakses data. Nah, di antara data yang dimaksud pada saat kita mengakses, ya, berupa fasilitas-fasilitas dan fungsinya. Fasilitas-fasilitas ini kita harus kenal dan kita juga harus tahu fungsinya. Kalau ikon gambarnya tadi udah Bapak kenalkan tadi ya sebelumnya. Yang pertama adalah email. Email atau electronic mail, fungsinya untuk mengirim surat atau berita kepada orang lain tanpa mengenal batas, waktu, ruang, bahkan birokrasi. Email ini berbeda dengan SMS, nah ya. Kalau email itu tanpa batas, ya, tanpa batas. Ya, dia bisa video, bisa audio, bisa teks, ya. Satu buku sekalipun kita kirim, ya, gratis. Nah, bentuk emailnya harus seperti ini nih. Harus ada teks, harus ada angka. Jangan nomor handphone saja dijadikan email, jangan. Karena terbatas penggunaannya. Kalau bentuk emailnya seperti ini, aman. Kita bisa gunakan lebih dari itu. Kalau SMS tadi, kita kirim SMS, teksnya terbatas. Kita kirim gambar, kalau lebih dari hitungan MB atau GB, susah terkirimnya. Kemudian yang kedua, milis atau mailing list. Fungsinya adalah untuk berdiskusi, bertukar informasi secara elektronik, secara jarak jauh menggunakan email. Lagi-lagi kita harus punya email. Email yang ini yang bisa digunakan untuk milis, bukan number atau bukan nomor handphone. Ya, maka contoh email mailing listnya nih, mts 8.1_2020@gmail.com. Nah, ini contoh daripada mailing list atau milis. Kemudian anak-anak sekalian,
Fasilitas yang ketiga dikenal dengan istilah Internet Relay Chat atau IRC atau dikenal dengan sebutan chatting. Fungsinya apa? Untuk berkomunikasi secara langsung dengan orang lain dalam internet, baik melalui teks maupun secara saling melihat atau video call atau audio sekalipun. Ya kayak SMS-an atau kita WhatsApp-an via teks, kita pengen mendengar suara bisa bisa call audio. Kalau kita mau melihat lawan bicara bisa dengan menggunakan video call. Dan yang keempat adalah Bulletin Board System atau BBS. Fungsinya untuk menyimpan pesan. Nah, intinya Bulletin Board System itu untuk menyimpan pesan. Lalu, file sesuai dengan topik yang sudah ditentukan. Ini secara lanjutnya. Lalu, hal ini harus ada administrator pelaksananya. Tindak lanjut pada fasilitas yang kelima. Jadi BBS ini ada kaitannya dengan fasilitas yang kelima apa? Yakni Usenet. Nah, yang kelima, Usenet. Ya, fungsinya adalah untuk layanan berupa BBS tadi dalam bentuk pesan. Setiap pengakses internet dapat bergabung untuk saling bertukar informasi. Jadi BBS dengan Usenet itu satu kesatuan fasilitas yang saling berkaitan. Kemudian yang keenam adalah newsgroup. Fungsinya untuk membantu mengelompokkan berita-berita. Jadi news itu kan berita ya, grup itu kelompok. Nah, jelas sekali untuk membantu mengelompokkan berita-berita yang sangat berguna bagi kelompok berita tertentu. Mereka bisa saling berbagi pesan maupun berita dalam newsgroup sesuai dengan namanya news, berita-berita grup kelompok. Berikutnya anak-anak sekalian yang ketujuh. Nah, yang ketujuh adalah Telnet, singkatan dari Telecommunication Network Protocol. Fungsinya untuk mengakses sebuah komputer secara jauh. Fasilitas ini merupakan program yang memungkinkan komputer dijadikan terminal dari komputer lainnya pada internet. Jadi Telnet ini dijadikan alat dia, alat koneksi, ya, alat untuk menyambung. Barangkali di dalamnya adalah sinyal dan lain sebagainya atau jaringan ya. Kemudian yang kedelapan, File Transfer Protocol. Fungsinya untuk mengambil arsip atau file secara elektronik atau transfer file dari satu komputer ke komputer lain di internet. Atau bisa jadi bahasa lainnya adalah media tukar menukar data antara klien dan server dalam sebuah jaringan. Hal ini untuk fasilitas yang kedelapan sering kita praktekkan barangkali, yakni dengan mengambil data atau download atau unduh. Kemudian ketika kita dari selfie-an lalu upload. Nah, itu kegiatan daripada kegunaan menggunakan fasilitas file transfer protokol atau FTP. Kemudian yang kesembilan anak-anak sekalian adalah Gopher. Gopher itu fungsinya digunakan untuk menempatkan informasi yang disimpan pada internet server menggunakan hierarki menu. Dan informasi yang disimpan tersebut juga dapat diambil. Artinya bebas. Ya, jadi kita bisa menempatkan informasi di mana saja. Ya, dengan kata lain, Gopher itu bisa dikatakan perpustakaan secara online. Ya, nah itu Gopher. Kemudian yang ke-10 fasilitas yang ke-10 dikenal dengan istilah telekonferensi. Ya, digunakan untuk melakukan rapat, pertemuan, seminar, atau konferensi jarak jauh. Hal ini memungkinkan seseorang melakukan komunikasi dengan seseorang di kota atau di tempat lain secara online pada acara tertentu. Sering kita tonton di televisi anak-anak sekalian. Nah, mereka sedang melakukan telekonferensi. Contohnya kita, kegiatan belajar mengajar daring atau jarak jauh yang kita lakukan saat ini dengan fasilitas WA Group dan lain-lain. Jadi itulah fasilitas dan fungsi daripada internet. Anak-anak sekalian, demikian pembahasan kita hari ini. Harapan Bapak silahkan diperhatikan
perhatikan kembali penjelasan tayangan materi Bapak dan tulislah materi tersebut dalam buku catatan informatika. Barangkali ada hal baru menjadi tambahan yang barangkali tidak ada di dalam buku di dalam buku LKS. Kemudian anak-anak sekalian, setelah anak-anak sekalian memperhatikan, memahami, mendengarkan ya apa yang dijelaskan dalam tayangan tersebut, Bapak kasih tugas ya. Tugasnya hanya satu soal anak-anak sekalian. Sebutkan dan jelaskan ya, sebutkan dan jelaskan manakah di antara ke-10 fasilitas internet tadi di atas yang Bapak jelaskan tadi yang pernah anak-anak sekalian praktekkan, yang pernah anak-anak sekalian lakukan. Lalu jawabannya ditulis di jawaban di buku latihan anak-anak sekalian. Jadi jangan lupa tulis hari, tanggal, namamu, ya, kelas, ya, biar bisa Bapak kasih nilai nantinya. Anak-anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Pesan Bapak, jangan lupa sholat, karena dengan kita sholat, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Tetap stay at home, jaga kesehatan, dan pakailah masker. Demikian Bapak akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.